Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perayaan Tahun Baru Imlek dimeriahkan dengan aneka atraksi kesenian. Truk membawa perlengkapan organ tunggal terperosok ke jurang sedalam 15 meter. Sopirnya selamat. Durian lokal dengan jenis durian jantung dan kunyit menjadi primadona warga Pasaman. Ribuan warga Padang dan pengunjung dari luar daerah antusias menyaksikan berbagai atraksi yang ditampilkan saat perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di Klenteng Lama Sihinkyong di kawasan Pecinan, Kecamatan Padang Selatan pada Rabu malam. Atraksi dilakukan secara bergantian oleh komunitas etnis Tionghoa, mulai dari pertunjukan alat musik biola yang ditampilkan oleh seorang gadis dengan lagu-lagu berirama Tionghoa, memukau penonton. Selanjutnya, penampilan tari liong atau tari naga yang dimainkan secara beramai-ramai. Dalam tarian ini, benda menyerupai naga diusung dengan belasan tongkat. Penari terdepan mengangkat, menganggukkan, menyorongkan, dan mengibas-ngibaskan kepala naga. Yang tidak kalah menarik adalah atraksi barongsai. Tari singa atau barongsai telah populer di Sumatera Barat karena sering tampil dalam berbagai acara. Kemampuan pemain barongsai saat meniti tiang-tiang besi menjadi tontonan yang sangat menghibur. Delsa, seorang pengunjung menjelaskan, sengaja datang bersama keluarga menyaksikan berbagai pertunjukan pada perayaan Imlek di Klenteng Sihinkyong. Baru ini. Oh, baru. Ibu dari mana? Dari Padang. Di... Senang, bagus acaranya. Menikmati kami warga Sumatera Barat. Walaupun sampai tengah malam kayak gini ya, Bu? Iya, kami tunggu. Aksi-aksi, Bu, yang Ibu sukai tadi apa aja, Bu? Semuanya, acaranya semuanya disukai. Ke sini bawa siapa aja, Bu? Keluarga. Siapa aja, Bu, yang dibawa ke sini, Bu? Sama kakak, sama anak. Bawa keluarga, Bu, ya? Iya, sama keluarga. Sengaja. Menurut Ketua Klenteng Sihinkyong, David Chandra, tahun baru ini merupakan tahun Sio Ular Kayu. Ular kayu itu menyiratkan kebijaksanaan, sejuk dan tenang. Maka ia berharap tahun baru Imlek 2576 Kongzili ini semua bisa rukun dan harmonis. Terus nomor satu itu kita begini, kita tidak ada membedakan agama dan yang pertama. Maka di lain Saka itu, kebetulan saya sebagai pembimbing lain Saka itu. Jadi lain Saka itu adalah satu hari senam yang olahraga yang sifatnya Saka itu adalah sehat, happy, kompak. Selain menggelar pertunjukan kesenian di halaman Klenteng Lama Sihinkyong, warga etnis Tionghoa juga beribadah di Klenteng Sihinkyong yang baru. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi perahu nelayan di kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat pada Rabu siang. Cuaca yang tidak menentu selama beberapa minggu terakhir menyebabkan para nelayan hanya memarkirkan perahunya di tepi pantai. Namun tidak semua. Sebagian nelayan memilih tetap melaut, mencari ikan agar mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Biasanya mereka mencari ikan tidak sampai ke tengah laut. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gelombang besar. Menurut para nelayan, sebagian rekan mereka nekat mencari ikan karena tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi nelayan. Sedangkan kebutuhan ekonomi keluarga setiap hari harus terpenuhi.
Bagi mereka yang tidak melaut, mereka mencari kerja sampingan, seperti menjadi kuli bangunan. Setelah cuaca kembali membaik, biasanya mereka kembali menjadi nelayan. Kalau bisa ditempuh deh. Dari tempuh juga Pak ya? Ya kalau tidak bisa, gelombang kadang ya tidak bisa. Kadang gelombang kadang kan. Kadang-kadang sudah hujan wahyu, kadang dingin. Iya. Iya, kan tuh dikatakan tidak Kurang, Pak? banyak benar. Walaupun nampak satu, air dingin, madu laut kan. Yang melaut juga, enggak. Kenapa Bang? Kan cuacanya, kalau kita melaut itu cuacanya jatuh. Badai di angin barat, selatan. Kalau barat kita susah melautnya, gelombangnya besar. Selatan pun juga gitu. Ya lumayan lah, dibilang standar ya standar. Ini kan melautnya kan dipaksa. Para nelayan berharap kondisi cuaca kembali normal, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak khawatir adanya gelombang besar yang dapat membahayakan saat mencari ikan di tengah laut. Robiham melaporkan dari Padang. Sulitnya akses jalan dan jembatan menuju Jorong Tombang, Nagari Sinuri, Pasaman Barat, membuat warga Tombang berinisiatif mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jembatan dan jalan menuju kampung mereka. Tidak tanggung-tanggung, dana yang terkumpul dari iuran kas kampung mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk perbaikan 2 jembatan dan perbaikan jalan. Sebelumnya, jembatan menuju kampung mereka hanya bisa dilewati sepeda motor. Sedangkan mobil harus melewati sungai. Namun, jika debit air sungai deras, mobil tak bisa melewatinya. Karena jika dipaksakan, sangat membahayakan pengendara. Kini, jembatan yang sebelumnya rusak sudah bisa dilewati mobil. Namun masih tersisa 1 jembatan yang rusak dan 1 lokasi belum dibangun jembatan. Sehingga untuk menuju kampung harus melewati sungai. Sebelumnya, jembatan menuju Jorong Tombang sudah masuk dalam program prioritas APBD Pasaman Barat tahun 2020 lalu. Namun akibat COVID-19, anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID. Sejak peruntukan anggaran dialihkan, anggaran untuk memperbaiki jembatan justru hilang, sehingga warga memperbaiki jembatan dengan cara swadaya. Lewat jalan lintas dari air itu. Langsung ke atas. Ya, jadi lewat air ya Bang ya? Ya. Nah, kalau ini jembatannya dari mana ini Bang? Dananya Bang? Dananya dari swadaya masyarakat Tombang. Jadi masyarakat iuran itu Bang, itu gimana Bang? Ya. Ini dari kas kampung dibangunkan untuk jalan umum, untuk mencor jalan-jalan yang berlubang, untuk memperbaiki pinggir jalan dan memperbaiki jembatan. Sudah masuk Musrembang Kecamatan menjadi prioritas pertama, tetapi mungkin karena berhalangan dengan COVID-19, COVID-19, maka beberapa tahun setelah itu sampai tahun 2022-2023 belum adanya pembangunan daerah khususnya untuk Jorong Tombang masih tertunda. Untuk menuju Jorong Tombang, pengendara menempuh jarak 17 km dari pusat kecamatan dan harus melewati 4 jembatan. Sejatinya, program yang telah menjadi prioritas tak bisa dihilangkan begitu saja. Meski anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih penting, namun setelah kasus COVID-19 tuntas, pemerintah harus kembali menepati janjinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga binaan kelas 2A Padang yang menunggu waktu pembebasan diberi bekal keterampilan bertani sayur, bawang, dan cabai di lahan yang berada di kompleks lapas setempat. Seperti yang terlihat di area lapas Padang, sebanyak 10 narapidana bercocok tanam setiap hari. Selain untuk mengisi waktu luang, kegiatan ini juga sebagai bekal bagi warga binaan
agar memiliki keahlian jika kembali ke masyarakat. Kegiatan bertani ini dilakukan di lahan seluas lebih kurang 80 meter persegi di Kompleks Lapas Padang. Di tempat ini, para warga binaan dilatih bagaimana cara budidaya tanaman seperti sayur kangkung, cabai, bawang, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Tidak hanya di bidang pertanian, warga binaan juga diberikan pelatihan seperti mencukur rambut dan pembuatan sandal untuk hotel. Hasil dari pertanian ini digunakan untuk suplai logistik makanan para warga binaan di dalam lapas. Saya terapkan di kampung, Pak, tempat saya berada, Pak. Kan saya bikinlah suasana nanti di kampung itu menciptakan perkebunan, Pak. Seperti yang telah saya lakukan di lapas ini, Pak. Saya berencana, Bang, setelah saya keluar dari lapas ini nanti akan saya bawa orang kampung saya yang pengangguran untuk bikin perkebunan di kampung, Pak. Itu rencana saya. Untuk lahan yang kita gunakan sekarang cuma 80 meter persegi. Kemudian untuk warga binaan, untuk perkebunan sayur, kita menggunakan tenaga narapidana itu 10 orang. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, di kegiatan kerja ini menyerap sekitar 56 warga binaan. Diharapkan, selain sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, keterampilan ini juga bisa digunakan oleh warga binaan untuk membuka usaha pertanian sendiri usai menjalani masa hukuman. Robiham melaporkan dari Padang.